sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bapak pada coaching kita hari ini sebagai coach, dan coachnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang saya inginkan, yaitu saya ingin mengembangkan pertama kehadiran penuh, mendengarkan dan Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik dari yang ingin saya observasi? yang spesifik dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bapak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya. Oke, iya. Bapak demikian dulu ya Pak praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya bersama Bapak Asep sebagai coachnya dan coachnya Pak Ud ya. Oke, terima kasih Pak Ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah ya, dengan deg-degan juga ada yang saya sampaikan, ada cerita apa? Saya ingin ada yang ingin saya sampaikan tentang pembelajaran di kelas Pak. Ya, tapi sepertinya kita nggak bisa ngobrol dengan banyak waktu ya Pak ya. Sekitar 15 menit atau 20 menit untuk ngobrol nih Pak ya. Apa nih tujuan dari obrolan kita ini Pak? Tujuannya ini Pak, saya tuh ada permasalahan di kelas yang mana siswa tersebut ya ketika pembelajaran itu sering meninggalkan kelas Pak. Oh jadi begitu ya? Iya Pak. Nah, apa yang coba Pak ketika apa yang Bapak telah lakukan? Ketika itu, ketika saya mengajar di kelas, ya anak tersebut dengan alasan izin ke belakang. Kalau saya menyampaikan materi di kelas, saya coba keluar dan mengikuti anak tersebut. Ternyata bukan ke toilet, malah ke kantin Pak. Dengan alasan karena anak tersebut alasannya belum sarapan lah, apalah gitu. Setelah itu saya ajak ngobrol siswa tersebut bahwa masa setiap hari alasannya belum sarapan atau apalah. Dan si anak tersebut kan di pondok tersebut tidak disediakan sarapan setiap pagi. Bapak idealnya murid itu apa ya Pak? Idealnya ya siswa tersebut belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan dari rumah itu sudah disiapkan bahwa saya itu sudah siap untuk belajar dan mengikuti peraturan yang mereka buat Pak, dengan melalui kesepakatan kelas. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bapak lakukan agar murid bisa bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Jadi saya menawarkan kesepakatan kelas, dan ternyata di kesepakatan kelas tersebut bahwa siswa itu sudah siap dan harus melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh guru. Jadi bukannya saya menuntut, tapi karena sudah kesepakatan siswa, maka siswa tersebut harus
melakukan apa yang ditugaskan guru. Dari metode yang Bapak telah lakukan, kira-kira kisaran antara 1 sampai 10 itu kira ada di posisi mana Pak? Saya ada di posisi 5 Pak. 5. Sudah bagus. Masih kurang Pak. Oke, kira-kira metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira cara apa lagi Pak ya yang kira-kira dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Selain diskusi, saya akan mencoba bawa siswa tersebut untuk melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Tujuannya, tapi dengan menyesuaikan dengan tema yang akan disampaikan agar si siswa itu merasa tidak merasa jenuh di kelas. Oke Pak ya, luar biasa. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Rencananya misalkan materi IPAS yaitu tentang pemerintahan, maka si anak akan dibawa ke balai desa untuk mewawancarai perangkat desa. Nanti hasil dari wawancara tersebut siswa agar bisa mempresentasikan di kelas Pak. Wah, bagus Pak. Kira-kira untuk mencapai jangka waktu dibutuhkan berapa lama ya Pak? 2 sampai 3 hari Pak. 2 sampai 3 hari. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya agar siswa dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan tujuan pembelajaran tercapai. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak merencanakan pembuatan tersebut Pak? Rencana tersebut. Ya, rekan kerja dan perangkat desa sebagai narasumber yang akan diwawancari oleh siswa. Oke sih Pak ya. Menurut Bapak apa yang sudah didapatkan dari percakapan ini? Ya, dari hasil percakapan yang kita lakukan, yang pertama saya terbuka dengan apa yang Pak Uut sampaikan, bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih perlu adanya perbaikan, dan saya menerima apa yang Alhamdulillah ya, Bapak sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bapak akan membuat hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap kemajuannya. Nanti bisa dijadikan sebagai contoh buat teman-teman Bapak. ya Pak, kasih. Rupanya itu saja untuk pembicaraan hari ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Oke, Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Asep tadi. Ya, alhamdulillah Bu. Oke. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi ya Pak? Dari coaching yang saya lakukan, coaching dengan alur perintah, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali pas untuk mencari permasalahan dan menemukan solusi atau ide-ide baru. Oke, menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching tadi dari Bapak Asep sama Pak Ud sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Asep sehingga coaching bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahannya ya. Jadi coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching juga. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan?
Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ojat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Pak Ojat nih? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu ya, terkait coaching. Yang pertama yang akan diskusikan itu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang kedua yang akan saya amati dan saya nilai itu mengenai percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut nanti merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu, kan gitu ya. Nah, dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira dari tiga kompetensi itu mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, Pak Ojat. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh ya Pak, atau prinsip. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira nih Bu, yang secara spesifik apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu dari kompetensi tersebut, yang secara spesifik ya Bu ya? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikatornya nih Bu. Indikatornya bagaimana yang atau apa yang diinginkan Ibu selaku coach dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, dengan demikian ya Bu, sebagai percakapan pra-observasi yang kita lakukan kali ini, jadi nanti silakan Bu Ade sebagai coach dan Ibu Lilis sebagai coachingnya untuk melakukan kegiatan percakapan coaching. Dan nanti saya mohon izin untuk melakukan atau mengamati setiap percakapan dari kegiatan coaching Ibu. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk kompetensinya juga apakah nanti sudah bisa ditingkatkan oleh Ibu Ade selaku coach. Dan terima kasih, nanti semoga percakapannya bisa terlaksana dengan baik, berjalan lancar. Sekali lagi silahkan Ibu Ade dan Ibu Lilis nanti untuk melakukan percakapan coaching. Semoga terlaksana dengan baik. Ya, silahkan. Oke. Terima kasih Pak Ojat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah. Bu Lilis dengar-dengar ya, Bu Lilis mau ada yang mau disampaikan nih hari ini. Kira-kira apa ya yang mau disampaikan? Iya Bu Ade, betul nih ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ade.
Tapi sepertinya kita ngobrolnya nggak terlalu lama ya, cukup 12 sampai 15 menit aja. Boleh kira-kira apa ya tujuan dari obrolan kita kali ini? Dari obrolan kita ini, saya ingin mendapat ide atau solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas 5, Ibu. Oh iya, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa ya kira-kira ya, Bu? Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yaitu apa? Saya kan megang kelas 5 ya, Bu. Yang tahun ini siswa-siswanya tuh sangat beda dengan yang tahun kemarin. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah, Bu. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan tidak mau bareng gitu, tidak mau bekerja sama tuh, Bu. Jadi saya tuh merasa bingung harus gimana gitu teh, Bu. Oke, Ibu jadi Bu Lilis ini merasa bingung gitu ya menghadapi keadaan muridnya di kelas yang ada kurang kerjasama, kurang kebersamaan di dalam kelompok kegiatan pembelajarannya gitu ya? Iya betul, Bu Ade. Iya, tadi kan Bu Lilis mengatakan murid-muridnya belum bekerja sama saat pembelajaran. Iya. Idealnya di murid-murid di kelas Bu Lilis ini harusnya bagaimana nih? Iya, mereka harusnya dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok ya, Bu, secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Ibu lakukan supaya muridnya bisa bekerja sama seperti yang diinginkan tadi tuh? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dulu, Bu, di RPP yang menjadikan anak itu aktif bersama gitu, Bu Ade. Oke. Jadi Bu Lilis ini sudah memasukkan gitu metode diskusi. Udah bagus ya, Bu ya, karena metode ini diterapkan sesuai dengan tujuan yang tadi. Namun karakter kerjasama dan kolaborasi murid masih dirasa kurang muncul mungkin ya, Bu. Nih dari skala dari 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana Bu Lilis sekarang sudah mencapai tujuannya? Saya merasa posisi saya sekarang ini ada di skala 5, Bu Ade. Sudah bagus ya, yang diinginkan sama Bu Lilis dari skala 5 pengen ningkatnya ke skala berapa kira-kira? Inginnya saya sih pengen ada di posisi 9, Bu Ade, tapi masih sulit gitu, Bu. Oke. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya, kira apa yang agar mencapai tujuan tersebut yang bisa dilakukan gitu? Oh iya, Bu Ade, mungkin saya harus memotivasi murid dulu ya, Bu, sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran saya akan utamakan penilaian sikapnya terlebih dahulu ya, Bu. Yang saya akan tekankan itu nilai sikapnya dulu, dan di akhir kegiatan saya akan melaksanakan refleksi yang saya lakukan terkait nilai sikap tersebut, dan saya akan memberi apresiasi terhadap murid tersebut yang bisa menjaga kebersamaan. Oke, itu di dalam pembelajaran udah bagus ya, Bu ya. Kalau di luar pembelajaran barangkali ada bagaimana tuh? Iya, Bu Ade, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi yang beregu tuh, Bu Ade, dan saya akan mengadakan permainan untuk mengenal temannya lebih dalam lagi. Luar biasa sekali ya Bu Lilis ya. Kira-kira rencana apa untuk mencapai tujuan tersebut yang akan dilakukan sama Bu Lilis nih? Saya akan memasukkan motivasi dalam kegiatan inti pembelajarannya, dan saya akan informasikan kepada murid-murid saya bahwa sikap bekerja sama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan ya, Bu. Serta nanti di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama, kekompakan mereka gitu, Bu. Bagus sekali Bu Lilis. Bagus sekali nih dari rencananya. Itu berapa lama kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan Bu Lilis untuk melakukan hal tersebut nih? Kira-kira target saya 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya Bu ya. Untuk selanjutnya nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut nih? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakannya yaitu nilainya sikap, Bu. Berikutnya
diikuti dengan nilai keterampilan dan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini, Bu. Di luar pembelajaran nanti saya akan mengadakan permainan untuk melatih kebersamaan atau bergu antar mereka, Bu. Oke, bagus sekali Bu Lis ya. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu dalam merencanakan pembuatan RPP ini Bu Lis? Nanti saya akan buat sendiri dulu, Bu. Nanti saya setelah saya buat sendiri, saya akan diskusikan dengan rekan sejawat saya. Barangkali ada yang perlu direvisi, saya akan revisi. Kemudian setelah itu saya akan diskusikan lagi dengan atasan saya, kepala sekolah. Barangkali ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang gitu, Ibu. Oke, baik sekali ya. Bu Lis akan membuat perencanaan pembelajarannya bersama kolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya maupun dengan kepala sekolahnya. Oke, menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Dari percakapan kita kali ini, alhamdulillah saya jadi sudah menemukan ide, Ibu, dan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bu, terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama, yang belum bisa kompak dalam hal penugasan berdiskusi kelompok itu. Alhamdulillah Bu Lis ya, kita sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Lilis akan membuahkan hasil. Dan Amin. jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Ya, Nantinya siap, Bu. bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Ya. Terima kasih Bu Ade sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan kali ini bisa saya terapkan dan berhasil ya, Bu. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Ojat. Ya, Bu Ade sudah melakukan percakapan coaching ya dengan Bu Lilis ya. Iya, alhamdulillah Bapak sudah selesai barusan ya. Baik, nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching yang telah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi dari coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atau ide-idenya. Gitu ya Pak? Baik, Ibu, menurut saya sebagai observer ya, Ibu tadi pada saat proses coaching tadi Ibu Ade dengan Ibu Lilis sebagai coachingnya itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu Ade sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada Ibu Lilis selaku coaching. Nah, terus bisa juga menemukan solusi dan ide dari permasalahan yang coaching hadapi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan berdasarkan dengan prinsip coaching. Gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan dari coaching tadi, yaitu saya ingin dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya ya, alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching untuk lebih baik lagi Pak. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Belis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Belis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Ade, saya senang sekali bisa diskusi tentang permasalahan motorik kasar yang ada di tingkatan TK ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin sekali mencari solusi untuk membantu anak-anak yang mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan motorik kasarnya. Saya ingin mereka semua terlibat aktif dalam semua kegiatan motorik kasar yang ada di sekolah gitu, Bu. Oke, siap. Itu tujuan yang bagus ya Bu Ade. Kita bakal carikan solusi bersama-sama ya Bu Ade untuk menentukan tujuannya. Saya mau menciptakan lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah itu yang bisa mendukung gitu semua keterlibatan anak-anak dalam perkembangan motorik kasar gitu ya. Biar semuanya lebih percaya diri ketika mengikuti kegiatan Belis seperti gitu ya. Oke, siap, paham. Jadi tujuan Bu Ade adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik kasar pada anak-anak ya Bu. Ya, nah sekarang bagaimana menurut Bu Ade rencana pertemuan ini? Oke, mari kita gali lebih dalam lagi ya Bu. Dari skala 1 sampai dengan 10, sejauh ini Ibu sudah mencapai di posisi yang keberapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 saya merasa masih berada di skala 5 gitu ya. Saya masih perlu banyak untuk bisa belajar tentang cara bagaimana mendukung perkembangan motorik kasar terhadap anak-anak ini, Belis. Oke, wajar kok itu Bu Ade, sudah bagus. Nah sekarang, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan? Kekuatan saya ada sebagai guru gitu ya. Saya ingin menjadi role model gitu. Dari sayanya dulu, kemudian ke anak-anak bisa memberikan contoh-contoh untuk latihan perkembangan motorik kasarnya untuk anak-anak ini. Jadi sebagai contoh dulu aja dari kita gitu. Bagus Bu, udah bagus sekali itu Bu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari situasi seperti ini? Saya akan mencari saran dari beberapa rekan guru. Saya juga mau mencari referensi dari YouTube maupun dari sosial media ya tentang bagaimana cara mengembangkan motorik kasar untuk anak-anak gitu ya Bu. Oke, bagus Bu. Nah, ada tidak hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul gitu Bu? Untuk hambatan ya pasti ada aja ya Bu ya, masih kemungkinan anak-anak masih ada yang takut-takut gitu ketika mau mencoba berlatih di motorik kasar gitu ya, karena memang masih baru gitu ya kalau anak-anak itu Belis. Nah, gimana solusinya tuh Bu kalau kita menghadapi hambatan-hambatan seperti itu? Mungkin saya bisa memberi berbagai macam variasi latihan ya yang bisa memberikan perhatian ekstra juga kepada anak yang masih minder gitu ya, masih belum percaya diri, bisa lebih tumbuh rasa percaya dirinya dengan perhatian dari kita. Kemudian kalau latihannya bervariasi, insya Allah ya anak-anak jadi tertarik lah untuk terjun langsung gitu untuk berlatih. Oke. Bu Ade udah punya beberapa solusi ya berarti. Sekarang gimana rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan ini? Saya mau membuat rencana mingguan ya. Dalam RPP itu kan sebelumnya ada rencana mingguan yang berisi tentang latihan-latihan yang bisa kita lakukan bersama di kelas gitu, dengan bervariasi gitu. Dalam seminggu ini latihannya akan berbeda-beda setiap harinya gitu Bu. Oke, siap. Adakah prioritas tertentu dalam rencana tersebut? Prioritasnya ya tentu saja akan memberi kesempatan bagi semua anak-anak untuk berpartisipasi tanpa merasa tertinggal gitu ya. Kira-kira berapa lama tuh Bu waktu yang dibutuhkan Ibu buat menjalankan rencana tersebut? Kebetulan karena kita berhadapan dengan anak-anak, ya mungkin saya akan memakan waktu sekitar 1 bulan dalam pelaksanaannya, Bulis. Oke. Sekarang bagaimana cara Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu susun tersebut? Terlihat dari keikutsertaan anak-anak gitu ya. Udah seberapa banyak anak-anak yang terlibat dalam
kegiatan motorik kasarnya gitu. Jadi di sana hasilnya gitu. Siap, tentu ya Bu. Setiap rencana itu pasti ada tantangannya ya Bu. Bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang mungkin akan muncul? Saya bisa mengevaluasi rencana setiap minggunya, setiap Ya Bu Ade, tentunya setiap rencana itu ada tantangannya ya Bu. Nah sekarang bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang mungkin akan muncul? kita bisa mengevaluasi rencana setiap minggu dan caranya mencari tahu apa yang sudah bekerja, sudah berjalan, dan apa yang perlu diperbaiki dari rencana yang sudah saya buat dalam rencana mingguan tadi, Bu. Oke, siap. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi yang sangat bagus itu, Bu. Komitmennya terhadap rencana ini bagaimana, Bu? Cut. Oke, Bu Ade sudah punya rencana aksi yang sangat bagus ya, Bu. Sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Oke, saya berkomitmen ya untuk terus berusaha keras dan tetap menjalankan rencana ini dengan secara konsisten sehingga rencana ini bisa terlaksana gitu, Bu. Oke. Nah, siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Kemudian saya juga minta persetujuan dari kepala sekolah serta dukungannya untuk memfasilitasi peralatan untuk motorik kasar anak gitu ya, Bu. Iya Bu, bagus Bu. Bagaimana Ibu berencana untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini selesai? Oke. Saya berencana untuk melakukan tindak lanjut dengan berdiskusi sesama rekan guru gitu, bagaimana membuat rencana mingguan yang menarik dalam RPP untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Bagus Bu Ade, saya yakin Ibu bisa sukses dalam menemukan dalam memberikan dukungan pada anak-anak khususnya dari perkembangan perkembangan motorik kasarnya ya Bu, sudah bagus. Oke, terima kasih Bu Lis. Saya jadi bersemangat untuk menjalankan rencana ini. Tidak masalah Bu Ade. Ingat, Ibu berperan penting dalam perkembangan anak-anaknya ya Bu. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Ibu perlukan. Oke, terima kasih. Saya akan terus berusaha untuk berusaha sebaik mungkin melaksanakan rencana tadi Bu Lis. Terima kasih. Semangat Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum.